Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof. Dentia Hulu di Prof. Mencaro Channel. Video kali ini kita akan membahas mengenai FR soal UTBK peserta PPG Piloting 3 yang sudah ujian pada hari pertama, yaitu 16 November 2024. Dan untuk soal-soal berikutnya nanti teman-teman silahkan dipantau terus video kita, karena kita akan membahas beberapa jenis soal yang sudah muncul pada saat ujian. Nah, jadi seperti apakah informasi selengkapnya teman-teman? Silakan simak terus di berikut ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Oke lah Bapak Ibu dan teman-teman semua, di sini kita masuk pada FR soal UTBK untuk part 2, di mana part 1 tadi kita sudah bagikan di video sebelumnya. Silakan nanti dicek channel kita. Dan di sini untuk part 2 ini soalnya adalah seperti ini teman-teman. Ketika seorang guru akan melakukan asesmen menggunakan multimoda pada teks dongeng, peserta didik ditugaskan untuk mengalihwahanakan dari dongeng lisan ke tulis. Apa perbedaan aspek penilaian dongeng yang ditulis dan dilisankan? A. Penilaian dongeng tulis memerhatikan aspek ejaan, sedangkan dongeng lisan memerhatikan vokal. B. Penilaian tulis memerhatikan tema cerita, sedangkan lisan memerhatikan alur cerita. C. Penilaian struktur dongeng lebih diperhatikan dalam ragam dongeng dibandingkan lisan. D. Penokohan dalam dongeng lisan lebih mengambil peranan penting dibandingkan alur cerita. E. Setting tempat dan waktu mempunyai bobot penskoran lebih besar daripada aspek tokoh dalam dongeng tulis. Nah, jadi jawaban yang paling tepat menurut kita di sini ya teman-teman, yaitu bagian C. Penilaian struktur dongeng lebih diperhatikan dalam ragam dongeng dibandingkan lisan. Jadi di sini kata kuncinya itu dari dongeng lisan ke tulis. Nah, yang ditanya di sini adalah apa perbedaan tersebut teman-teman. Nah, jadi perbedaannya adalah di mana untuk dongeng tulis itu lebih diperhatikan bagaimanakah struktur dongengnya teman-teman ya, dibandingkan dengan lisan. Nah, jadi itulah jawaban atau itulah alasan kenapa kita memilih jawabannya adalah bagian C. Kita teruskan dengan soal berikutnya. Soalnya adalah cermati penggalan rencana pembelajaran di bawah ini. Tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu berdiskusi berdasarkan topik teks cerpen yang dibahas, serta mampu menyampaikan pertanyaan dengan santun menggunakan kalimat yang mudah dipahami. Ini adalah tujuan pembelajaran. Kemudian kegiatan intinya yaitu, ini bagian A, siswa untuk berpendapat dengan memberikan beberapa pertanyaan stimulus. B. Guru membagikan satu judul cerpen. C. Siswa membaca cerpen secara bergantian. D. Siswa mengidentifikasi isi cerpen dan amanat. E. Siswa menulis 3 pertanyaan untuk dijawab oleh kelompok lainnya. F. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. G. Bertanya jawab. H. Guru akan memberikan penguatan. Berdasarkan penggalan di atas, refleksi yang tepat adalah bagian A. Kegiatan inti kurang terfokus pada tujuan yang akan dicapai. Bagian B, teks yang dihadirkan kurang memerhatikan diferensiasi siswa. Bagian C, media yang digunakan sangat cocok dengan kemampuan siswa. Bagian D, pelibatan siswa dalam keberhasilan pembelajaran sangat besar. Bagian E, guru kurang memerhatikan pelaksanaan kerja kelompok. Nah, jadi di sini teman-teman ya, yang menjadi refleksi adalah ini yang paling tepatnya adalah bagian A, kegiatan inti kurang terfokus pada tujuan yang akan dicapai. Di mana tujuannya tadi yaitu ada 2. Yang pertama adalah siswa itu mampu berdiskusi berdasarkan teks cerpen. Kemudian yang kedua adalah siswa itu mampu menyampaikan pertanyaan. Sementara kalau kita bandingkan dengan kegiatan intinya itu tidak fokus pada tujuan pembelajaran teman-teman ya, yaitu langkah-langkah pada kegiatan inti yang sudah kita bacakan sebelumnya. Makanya nanti di sini refleksi untuk guru tersebut yang paling tepat adalah itu bagian A, kegiatan inti kurang terfokus pada tujuan yang akan dicapai. Kemudian kita teruskan dengan soal berikutnya. Peserta didik mampu menerbitkan tulisan hasil karyanya atau cerpen di media cetak maupun digital. Unsur penilaian yang tepat adalah bagian A, kelengkapan aspek formal cerpen, unsur intrinsik,
keterpaduan unsur atau struktur cerpen, kesesuaian penggunaan bahasa. Bagian B, kelengkapan isi cerpen, kemenarikan unsur intrinsik, keterpaduan unsur atau struktur cerpen, kesesuaian penggunaan bahasa. Bagian C, kelengkapan aspek formal cerpen, kemenarikan unsur intrinsik, keterpaduan unsur atau struktur cerpen, kesesuaian penulisan ejaan. Bagian D, kemenarikan isi formal cerpen, unsur intrinsik, keterpaduan unsur atau struktur cerpen, kesesuaian penggunaan ejaan. Dan bagian E, kemenarikan isi aspek formal cerpen, unsur intrinsik, keterpaduan unsur atau struktur cerpen, kesesuaian penggunaan bahasa. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah bagian E, yaitu teman-teman ya. Ini dia, yaitu kemenarikan isi aspek formal cerpen, unsur intrinsik, keterpaduan unsur atau struktur cerpen, dan kesesuaian penggunaan bahasa. Sekarang kita teruskan dengan soal berikutnya ya teman-teman. Katanya penalaran kritis merupakan salah satu yang harus dikembangkan dalam pembelajaran di sekolah. Menurut Anda, manakah langkah pembelajaran yang mengembangkan penalaran kritis pada materi teks prosedur berikut ini? Bagian A, teks yang berisi langkah membuat atau melakukan sesuatu berasal dari peserta didik dengan memenuhi beberapa kriteria yang diberikan guru. Bagian B, peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok untuk mencermati satu teks prosedur secara bersama-sama, lalu menceritakan kembali. Bagian C, peserta didik diminta untuk mencermati teks prosedur sampai dapat dipahami, lalu diminta menuliskan rangkuman teks tersebut. Bagian D, peserta didik dilatih untuk mengembangkan keterampilan berdebat agar terbiasa untuk mempertahankan argumen dengan penalaran yang kritis. Bagian E, beberapa teks prosedur kekinian dengan topik yang sama dihadirkan di kelas sebagai teks yang harus dicermati dan dianalisis oleh peserta didik. Jadi kalau kita membandingkan teman-teman dari pilihan jawaban ya, mulai dari A sampai dengan E, ini hampir-hampir mirip atau bisa dibilang hampir-hampir benar. Tetapi di sini kita mencari yang lebih tepatnya. Di sini saya lebih tertarik pada bagian E. Kenapa? Karena di sini ada dibuat prosedur kekinian. Artinya teman-teman, kemampuan peserta didik itu harus kita bawa supaya bisa lebih menyesuaikan ke perkembangan zaman atau istilahnya adalah yang kekinian. Jadi itulah topik yang seharusnya kita berikan untuk mengasah bagaimanakah nalar mereka supaya lebih kritis teman-teman. Jadi di sini bagian ini katanya beberapa teks prosedur kekinian dengan topik yang sama dihadirkan di kelas sebagai teks yang harus dicermati dan dianalisis oleh peserta didik. Artinya di sini topik itu bukan hanya kekinian, tetapi kita juga di sini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih mencermati dan menganalisis, sehingga nanti dapat mengembangkan nalar mereka yang lebih kritis teman-teman. Oke, sekarang kita teruskan dengan soal berikutnya, yaitu sebagai guru matematika, Anda memiliki beberapa tugas yang harus diselesaikan, yaitu mengoreksi tugas siswa, menghadiri rapat guru, mempersiapkan materi pelajaran untuk di minggu depan, dan memberikan bimbingan khusus kepada siswa yang mengalami kesulitan matematika. Semua tugas ini harus diselesaikan hari ini. Tugas atau agenda kegiatan yang akan Anda prioritaskan adalah, nah, jadi di sini teman-teman ini ada beberapa pilihan. Yang pertama yaitu berbagi tugas dengan rekan sejawat untuk menyelesaikannya. B, menghadiri rapat guru. C, mempersiapkan materi pelajaran untuk minggu depan agar pelajaran berjalan lancar. D, memberikan bimbingan siswa yang mengalami kesulitan matematika. E, mengoreksi tugas siswa. Jadi di sini sebenarnya kalau kita dihadapkan dengan beberapa tugas seperti ini, kita agak ragu teman-teman, kita lebih memilih tugas yang manakah yang harus kita duluankan atau diutamakan untuk dilakukan. Nah, jadi di sini kita memberikan saran, yaitu kita lebih memilih pada bagian D, yaitu memberikan bimbingan siswa yang mengalami kesulitan matematika. Kenapa teman-teman? Karena segala sesuatu kegiatan kita di sekolah itu sebenarnya adalah tujuannya yaitu hanya untuk siswa. Nah, jadi makanya saya di sini lebih memilih pada memberikan bimbingan siswa yang mengalami kesulitan matematika. Oke teman-teman, demikian saja untuk FR soal UTBK PPG Piloting 3 tahun 2024 part 2.
Dan di sini kita akan membuat terus nanti teman-teman FR soal lainnya, dan semoga teman-teman bisa memantau terus channel kita. Nah, jadi demikian saja, terima kasih and see you in the next video. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar.